guys, welcome back to channel Ivan Jo, tentunya dalam segmen Football Corner. So, sesuai di thumbnail dan juga di judul, hari ini aku akan memprediksi UEFA Euro 2020 yang sangat seru ini. Tentunya ini terlambat karena sebenarnya Euro udah mulai kemarin dan juga udah ada 2 match yang sudah dimulai. Agak terlambat dan aku juga mau say sorry karena aku udah lama sekali berabad-abad berwindu-windu gak upload video karena sangat-sangat sibuk. Setelah ujian ada kelulusan. Ada alasan sekali Ivan ya, tapi nggak apa, benar-benar sibuk aku guys, percayalah. Oke, kita dipertemukan di sini untuk sama-sama memprediksi UEFA Euro 2020 yang sangat seru sekali. Dan aku memprediksi lewat websitenya Euro sendiri, di official websitenya, di bagian games, terus di tournament predictor yang sangat-sangat luar biasa sekali dan sangat-sangat niat dibuat websitenya untuk khusus game ini. Dan kalian juga bisa nyoba secara gratis, tinggal login atau bisa pakai sebagai guest account atau apa gitu guys. Oke. Tadi aku sempat nyoba dari awal, tapi ternyata aku nggak bisa cancel maksudnya aku nggak bisa replay dari awal lagi, jadi udah ke save untuk prediksi yang tapi ini aku coba urutin dari awal lagi sesuai dengan grup yang telah disediakan. Oke, so kita akan langsung mulai dari yang pertama adalah grup A yang dihuni oleh Italia, Turki, Wales dan juga Swiss. Yap, benar. Oh, ketukar. Nah, karena kemarin itu sudah mulai dan ini aku terlambat, jadi aku mau kasih info. Kemarin itu Italia menang 3-0 atas Turki. Aku cuma sempat lihat di first half-nya doang, dan memang kedua negara benar-benar saling menyerang. Dan di first half sih mereka sama sekali nggak kebobolan ataupun mencetak gol. Jadi kemarin itu Turki benar-benar gila sih. Strateginya adalah dimana Turki itu lebih defense sehingga Italia terus menggempur. Tetapi beberapa kali Italia sempat lost ball dan itu membahayakan sekali bagi dia. Contohnya waktu counter attack. Ketika counter attack, Turki hampir membobol gawang Italia tapi gagal. Ataupun melalui through ball. Jadi Turki mencari kesempatan yang luar biasa ketika Italia lagi nggak fokus atau lagi lost possession. Tapi di babak kedua nggak tahu kenapa Italia malah memasukkan 3 gol ke Turki, sedangkan Turki sama sekali nggak nyetak gol. 3-0. Jadi gol dari Demiral, on golnya Turki, Immobile dan juga Insigne. Dan ini membuat akhirnya Italia di posisi pertama, sedangkan Turki turun ke posisi keempat. Nah, di sini kita bisa langsung memprediksi kali ya untuk match kali ini, untuk grupnya kali ini. Untuk rank pertama aku pasti memilih Italia, meskipun ada timnas underdog di grup ini, tapi menurut aku Italia masih mampu. Kedua, aku masih prefer Turki di posisi kedua. Kenapa? Turki secara permainan luar biasa keren. Dia hanya sedikit gugup ketika lawan Italia kemarin, yang merupakan tim yang luar biasa dihuni oleh pemain-pemain hebat. Sebut aja Bonucci, Chiellini, Balotelli, Donnarumma. Tapi untuk melawan timnas lain seperti Swiss atau Wales, sepertinya Turki masih punya mental yang cukup kuat. So, aku taruh Turki di posisi kedua. Di posisi ketiga sebenarnya Swiss dan juga Wales telah main, dan hasilnya tadi kemarin ya, karena di sini teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas, atau mungkin nggak kelihatan sekarang jam 1 subuh ya, ada tugas jadi sambil nonton Euro plus kerjain tugas. Oke. Jadi Wales itu di posisi kedua dan Swiss di posisi ketiga. Tapi aku tetap naruh Wales di posisi ketiga karena kan ini kan belum selesai tuh grupnya, belum main semua. Maksudnya udah main semua sih, tapi belum
di next match kan belum. Jadi kemungkinan besar Swiss gak akan lolos, dan di posisi ketiga ada Wales, di posisi kedua ada Turki, dan di posisi pertama adalah Italia. Next to another group B. Grup B itu dihuni oleh Belgia, Denmark, Rusia, dan juga Finland. Untuk grup B ini pastinya aku akan tetap menjagokan Belgia untuk juara grup. Jelas Belgia dihuni oleh pemain-pemain sekelas Hazard, Lukaku, KDB, Van Tongen, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, untuk grup B ini yang main adalah Denmark dan Finland sudah main, tapi tadi game sempat dihentikan dan disuspend karena tadi pemain Denmark yaitu Christian Eriksen cedera. Ya, Christian Eriksen cedera dan cukup parah. Bukan cedera karena di tackle atau kayak gimana, enggak. Dia kena heart attack atau serangan jantung sampai dia nggak sadarkan diri. Bahkan tadi di beritanya itu ada berita yang bilang kalau sepertinya Christian Eriksen tidak berdetak jantungnya, alias sudah rest in peace. Tapi untungnya tim medis bergerak cepat. Eriksen sudah kembali hidup. Tapi tetap kita harus doakan Eriksen supaya Eriksen cepat sembuh. Sorry guys. Dan bisa kembali lagi untuk membela timnas Denmark tentunya. So tadi itu kalau nggak salah Jenikanya sampai menit 40-an deh. Kalau nggak salah tuh sampai mendekati ujung babak pertama kalau nggak salah. Jadi belum bisa membaca permainannya, tapi Denmark tetap saya unggulkan. Tapi nggak tahu di posisi berapa. Nah, masalahnya di bawahnya ada Rusia. Kalau Finland, aku tetap taruh Finland di posisi keempat. Untuk runner up group antara Denmark atau Rusia, aku lebih memilih Denmark. Kenapa? Karena Rusia sebenarnya tuh kuat, terutama ketika dia jadi tuan rumah di World Cup 2018 4 tahun lalu kalau nggak salah. Terus Rusia benar-benar kuat, ngelahin Spanyol di adu penalti. Tapi itu dia as a tuan rumah, bukan sebagai tim yang ikut, enggak, tuan rumah. Jadi mentalnya benar-benar kuat. Ingat South Africa ketika tahun berapa itu World Cup, dia tuan rumah dan dia punya mental yang gak seperti Afrika Selatan yang kita kenal. Rusia juga sama, tapi materi pemain Rusia sekarang itu benar-benar buruk. That's why aku taruh Rusia di posisi ketiga, karena Rusia lebih baik sedikit ketimbang Finland. Finland masih ada Pukki, ya, Pukki, pemainnya Norwich City, kayak gitu. Oke. Next ke grup C. Nah, grup C ini dihuni oleh Netherlands, Austria, Ukraine, dan juga North Macedonia. Untuk di grup, aku tetap menjagokan Netherlands. Jelas Belanda luar biasa. Di posisi kedua, jelas Austria, pemain sekelas David Alaba main di sana. Ketiga ada Ukraine, dan keempat ada North Macedonia. Mungkin yang agak sedikit berubah nanti, ada Austria yang mungkin jadi juara grup, atau malah Ukraine yang akan menjadi tim underdog, kita nggak tahu. Tapi aku menjagokan posisi kayak gini sih, Netherlands, Austria, dan juga Ukraine, dan North Macedonia nggak lolos. Move to group D, ada England, Croatia, Czech Republic, dan juga Scotland. Ini mulai susah karena ada ada Croatia dan juga England, Inggris dan juga Kroasia, dan juga ada Skotlandia. Ingat. Untuk grup ini aku tetap menjagokan England di posisi pertama sih. Di posisi kedua aku akan taruh Kroasia. Sebenarnya aku bisa taruh Skotlandia di posisi kedua. Kenapa? Karena Skotlandia dihuni oleh pemain sekelas Andrew Robertson dan juga Scott McTominay, main MU. Robertson pemain Liverpool. Tapi itu bukan pengaruh yang gede sebenarnya. Ia adalah pengaruh yang untuk menurunkan mental lawan, tapi nggak semua bergantung pada Robertson dan juga McTominay. Sedangkan Croatia dihuni oleh pemain sekelas Perisic, Mandzukic sudah pensiun belum ya? Aku lupa. Ada Modric juga. Jadi
cukup kuat, tapi Kroasia di dalam friendly match terakhir ini masih kurang baik sih yang terakhir aku lihat. Tapi nggak apa deh, aku akan tetap taruh Kroasia di posisi kedua dan juga Scotland di posisi ketiga. So sorry Republik Ceko, iya Ceko itu diuli pemain sekelas Peter Cech, tapi kan udah pensiun dia, gak mungkin dong dia main lagi gitu kan. Grup I, Spain, Poland, Sweden dan juga Slovakia. Jelas aku akan taruh Spain di posisi pertama. Dan ini nih masalahnya nih, antara Poland atau Sweden atau Slovakia. Anyway, Spain itu adalah negara yang cukup kuat, yang di Euro kali ini tidak diperkuat oleh pemain Real Madrid yang berkebangsaan Spanyol, satu pun gak ada sama sekali. As a Madrid fan, aku menghargai keputusan Luis Enrique, tapi aku agak sedikit kurang setuju, terutama ada pemain Spain yang tidak jadi ikutan timnas di mana ada slot kosong, tapi dia nggak manggil sama sekali pemain Real Madrid. Aku nggak tahu kenapa. Tapi kabar terbaru adalah Spain itu squadnya kena COVID-19. Jadi one of dari squadnya itu kena COVID-19, kalau nggak salah siapa ya, Lorente atau siapa gitu, sehingga satu pemain dan satu klub itu harus diisolasi. Sampai kemarin friendly match itu yang turun timnas juniornya kalau nggak salah, dan menang 4-0. Tapi lawan siapa? Bukan lawan negara sekelas Polandia kan. Aku kurang yakin Spain bisa lolos di grup, tapi kalau lolos bisa sih, tapi maksudnya untuk juara grup atau aku kurang yakin sebenarnya. So mungkin Spain bisa masuk di posisi ketiga. NS dan juga for information ya, aku merupakan penggemar berat Spanyol di sini, tapi aku kenapa tahu di posisi ketiga Spanyol masih kurang mumpuni kalau tanpa squad utamanya. Kalian yang mungkin udah tahu sekarang kayak gimana update-nya, bisa komen di bawah ya. Mungkin ada update terbaru dari squad Spanyol, mungkin komen di bawah. Oke, jadi Poland, Sweden, Slovakia. Aku akan taruh Poland di posisi pertama dan Sweden di posisi kedua. Slovakia nggak mungkin, soalnya Sweden masih punya Kulusevski kalau nggak salah. Ibra nggak bisa karena Ibra dia cedera kalau nggak salah. Oke, grup F, Perancis, Portugal, Jerman dan juga Hungaria. Ini adalah grup neraka yang luar biasa. Wow, udah kita taruh Hungaria di posisi keempat, dan 3 di antaranya jujur aku menjagokan Portugal di Euro kali ini. So I put Portugal di posisi pertama, Perancis di posisi kedua, dan Jerman di posisi ketiga. Perancis man, Benzema is back. Nggak cuma Benzema, banyak pemain Perancis yang luar biasa, yang di setiap posisi punya kelebihan yang luar biasa. Striker dia punya Ben Yedder, Benzema, Mbappe, gila nggak tuh? Giroud. Di back juga punya banyak banget, kiper juga banyak banget. So Perancis calon kandidat juara men. Tapi ingat, Euro 2016 mereka kalah dari Portugal tanpa Cristiano Ronaldo. Itu gila men, tapi aku tetap taruh Portugal di posisi pertama. Oke, ini merupakan grup yang aku taruh dan aku susun. Di first group ada Italia, Turki, Wales, Swiss, Belgium, Denmark, Russia, Finland. Grup C ya. Wait. Oke. Sebentar. Oke. Grup C ada Belanda, Austria, Ukraine dan juga North Macedonia. Grup D ada England, Croatia, Scotland dan juga Czech Republic. Grup E ada Polandia, Sweden, Spain, Slovakia. Grup F ada Portugal, France, Germany dan juga Hungary. Inilah predicted 4 best third place teams. Jadi ada posisi 3 terbaik, ada 4 yang akan dipilih. Grup A ada Wales, grup B ada Rusia, grup C ada Ukraine, grup D ada Scotland, dan grup
E ada Spain, dan grup F ada Germany. Sudah jelas saya akan memilih Spain, Germany, Scotland. Aduh. Oke, Wales. Kalau nggak salah Wales itu semifinal Euro 2016. Kalau nggak salah. Correct me if I wrong. Oke. Kita akan continue. Oke. Waduh. Bagus sekali. Posisi pertama, Spanyol akan bertemu Belgia. Ini terlalu cepat sih. Terlalu cepat sekali. Sangat terlalu cepat. Tapi Belgia akan lolos. Men, Lukaku, Witsel, KDB, Hazard, Courtois. Jelas lah, Spanyol siapa? Spanyol ya adalah De Gea, Morata, tapi back again. Masih nggak tahu nih Spanyol. Dia masih bisa nggak ikutan dengan skuad utama? Kayak gitu. Oke. Next, Italia, Austria. Berat banget sih, tapi aku akan milih Italia. Ini dia. Portugal, Wales akan terulang lagi. Portugal dan juga Wales. Tapi aku milih Portugal sih. Jelas. Croatia, Sweden. Croatia, Poland dan juga Scotland. Aduh. Polandia atau Skotlandia ya? Waduh, susah nih. Oke, aku akan pilih Polandia. Oh my god, kenapa harus di sini juga nih? Inggris Perancis. Inggris gila sih squadnya tahun ini kali ini. Rashford, Harry Kane, Sancho. To be honest, England bisa jadi kandidat calon juara. Tapi untuk kali ini sepertinya tidak. Sayang sekali kenapa dia harus bertemu sama Prancis. So, Prancis akan jadi juara. Akan lolos mengalahkan England. Ada Netherlands juga Germany. Aku akan pilih. Belanda punya Frankie De Jong, punya Memphis Depay, tapi itu kurang, masih sangat kurang. Jerman punya pemain sekelas Werner, tapi mereka nggak punya pemain striker utama selain Werner yang masih kurang. Muller juga dia bukan striker masih, dia lebih ke arah second striker. Tapi aku tetap milih Jerman sih, jujur. Turki, Denmark. Oke, sekarang udah masuk ke quarter final, perempat. Nggak tahu, aku lupa. Oke, Belgia, Itali. Sepertinya Belgia. Iya, Belgia. Portugal, Croatia. Waduh, Portugal sih. Polandia, Prancis. Jerman, Denmark. Jerman. Sepertinya udah kelihatan nih siapa yang akan masuk ke final. Oke, semifinal Belgia, Portugal. Gila. Aduh, ngeri. Tapi Portugal itu skuadnya Sabi kan, atau Ronaldo. Meskipun dia udah kurang, tapi it's okay lah. Belgia ada Lukaku. Aduh, oke deh. Sorry kalau dia nggak setuju, tapi aku milih Portugal untuk lolos ke final. Dan udah sangat jelas sekali Perancis akan lolos ke final. Aduh, benar sekali. Portugal dan Perancis akan terulang nih. Euro 2016 akan terulang. Aduh. Siapa ya? Tapi kayaknya Portugal bisa jadi juara sih.
kalau dia benar-benar punya mental juara ya. Tapi kalau Perancis jujur peluangnya lebih banyak. Aduh, siapa nih yang main di Wembley nih di final nanti nih? Oke, sorry, tapi I have to choose Portugal. So Portugal adalah the winner of Euro 2020. Even Prancis juara World Cup 2018, tapi aku lebih pilih Portugal sebagai juara bertahannya. So ini dia, sangat jelas sekali di sini. Terlalu cepat, yang terlalu cepat adalah Inggris Prancis sih menurut gue. Menurut aku terlalu cepat sekali, tapi nggak apa-apa. Oke, sebenarnya itu ada yang lain loh kalau nggak salah. Nih ada match predictor. Jadi kita bisa memprediksi setiap match. Karena kemarin udah terprediksi dan ini juga terprediksi, jadi nggak bisa lagi. Yang nanti nih, Belgia lawan Rusia, kira-kira berapa? Oke, aku akan sedikit bukan curang sih, aku akan mendahului dulu. Mungkin nanti yang di bawah ini aku akan buat di next episode karena ini udah 21 menit. Jadi oke, Belgia Rusia 3-1 lah, cukup ya, 3-1. Oke. Oh, ada lagi nih, first team to score. Maaf, aku lupa. Mungkin Belgia. First player to score. Waduh. KDB cedera nggak sih? Jadi nggak bisa kayaknya. Oke, mungkin yang akan score adalah Lukaku. Play to booster. Ini apa ini? Oh, apa sih ini? Oh, nggak tahu. Oke, so thank you for watching. Kita akan ketemu di next video. Mungkin aku akan memprediksi ini semua. Tapi tunggu nanti di Instagram. Jadi semua akan diupload di Instagram ya, untuk pengumuman segala macam. Ada di Instagram di @official_Ivanjo. Dan oh ya, anyway, aku punya Twitter. Jadi you guys bisa follow Twitter aku di @ivanjo27. Aku sering banget live score tentang sepak bola di sini. Jadi kurang lebih aku akan membicarakan semuanya di Twitter dan juga di Instagram. Oke, so thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, dan kita akan bertemu di next video, next content, next segment. Oke, thank you and salam sepak bola.